Halo semuanya, hari ini kita akan belajar dan mengerjakan soal dari SIMAK UI ya. SIMAK UI tahun 2018, kemampuan IPA, paket 1 dan juga paket 2. Kedua paket ini saya jadikan satu karena beberapa soal memiliki soal yang sama. Nah, kita akan mengerjakan soal kimia dari nomor 46 sampai nomor 50. Yang pertama, nomor 46. Suatu ion dari unsur Z memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Maka ion tersebut adalah, nah di sini kita ketahui ya, jika suatu ion dari unsur Z memiliki konfigurasi elektron, maka konfigurasi elektron ini merupakan konfigurasi dari ion Z. Nah, kita nggak tahu nih ini muatannya berapa. Nah, yang ditanyakan adalah ion tersebut muatannya ini Z2 min, Z min, Z plus atau Z2 plus ataupun Z3 plus. Nah, coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Apakah kalian menemukan jawabannya? Yap, sayang sekali, tapi kalian tidak perlu berkecil hati dulu karena nomor 46 ini tidak bisa dikerjakan. Mengapa? Karena di sini hanya ada informasi mengenai konfigurasi dari ion tersebut. Tidak ada konfigurasi elektron dari Z ataupun nomor atomnya. Sehingga nomor 46 ini kita tidak bisa mengerjakannya. Tetapi ada yang harus kalian pahami jika kita memiliki, misalkan ya, jawabannya adalah A. Jika ionnya adalah Z2 min, pilihan A ini akan kita pilih jika kita memiliki konfigurasi atom atau konfigurasi unsur Z itu sebagai 1s2, 2s2, dan 2p4. Di mana nantinya unsur Z ini akan menangkap 2 elektron. Ya kan? Karena menangkap 2 elektron sehingga nanti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Nah, sebaliknya jika kita memiliki Z plus, ini kan plus ya, maka dia nantinya akan melepaskan 1 elektron dari unsurnya, sehingga kita bisa meramalkan konfigurasi elektron dari unsur Z adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Udah paham ya bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron untuk unsur ataupun ion. Nomor 47, unsur X dan Y dapat membentuk senyawa XBr3, YBr3, dan YBr5. Jika nomor atom X dan Y berturut-turut adalah 5 dan 15, maka pernyataan yang benar adalah, oke, kita tuliskan terlebih dahulu ya. Untuk unsur X atau atom X, kita kan punya 5, berarti kita tuliskan 2, 3. Sedangkan untuk Y, 15 kan, berarti kita punya 2, 8, 5. Nah, kita punya XBr3, kita tuliskan XBr3. Jika bentuknya XBr3, kita punya 3 atom Br dan kita punya 3 elektron valensi, maka kita bisa menggambarkan seperti ini, di mana atom X sebagai atom pusat dan memiliki 3 atom Br yang terikat. Lalu kita punya YBr3, atom Y memiliki 5 elektron valensi, sedangkan dia hanya mengikat 3 atom Br. Atom Br itu kan hanya membutuhkan 1 elektron ya, sehingga nanti akan tersisa 2 elektron. Kita tuliskan di sini ada 2 elektron, lalu di sini ada 3 Br. Selanjutnya kita punya YBr5. Kita punya 5 atom Br dan di sini ada 5 elektron valensi, sehingga semua elektron dari Y, atom Y, itu digunakan untuk berikatan. Nah, di sini Br ada 5. Nah, bisakah kalian menentukan sifat kepolaran dari masing-masing senyawa? Ya, untuk XBr3 ini adalah non-polar, sedangkan YBr3 ini adalah polar karena dia memiliki PeB. Lalu untuk YBr5 ini juga non-polar. Sehingga jawaban yang benar adalah nomor 47, yaitu yang C. YBr3 lebih polar dibandingkan YBr5. Nah, nomor 47 ini yang paket 2 ya.
Diketahui X, Y, dan Z dapat membentuk senyawa XH4, YH3, dan H2Z. Jika diketahui nomor atom X, Y, dan Z berturut-turut 6, 7, dan 8, maka pernyataan berikut yang paling tepat adalah, kita tuliskan ya, untuk konfigurasi atomnya kita punya X, Y, Z. Untuk X itu adalah 6, berarti kita tuliskan 24. Untuk 7, 25. Dan yang 8 ini adalah 26 ya. Lalu kita tuliskan, kita gambarkan untuk XH4. X itu memiliki elektron valensi 4 dan mengikat 4 atom H, sehingga di sini penuh semua ya. Ini berarti bentuknya adalah tetrahedral. Kalian sudah pernah diajarkan menggambar seperti ini? Ini seperti ini menjorok ke depan ya. Ini H, dan ini adalah yang H ke belakang. Mengapa harus digambarkan seperti ini? Ini nanti kita arahnya akan menentukan kepolaran, dan bentuk 3 dimensi ini sangat mempengaruhi. Nanti kita jelaskan. Lalu untuk senyawa yang kedua kita punya YH3. Ada YH3. Y itu memiliki elektron valensi 5 dan mengikat 3 atom H, sehingga tersisa 2 elektron ya. Berarti saya tuliskan Y, di sini ada 2 elektron. Nah, ini berarti H3-nya bentuknya seperti ini. Nah, ini yang ke belakang. Ini atom H yang ke depan ya. Ini atom H yang ke belakang. Terus kita punya H2Z. H2Z. H2Z, Z itu elektron valensinya 6, sedangkan dia mengikat 2 hidrogen. Berarti kan tersisa 2 ya, 2 PeB gitu. Kita gambarkan Z. Ini ada PeB, ada PeB. Nah, di sini ini adalah H yang ke depan dan ini adalah H yang ke belakang. Nah, bisa kalian lihat bahwa XH4, YH3, dan H2Z memiliki bentuk dasar tetrahedral. Bedanya XH4 tidak memiliki PeB, YH3 memiliki 1 PeB, dan juga H2Z memiliki 2 PeB. Oke ya, karena ini adalah tetrahedral dan tidak memiliki PeB, maka bersifat non-polar. Sedangkan YH3 ini adalah polar, H2Z juga polar. Bedanya apa antara YH3 dan juga H2Z? Di sini kita memiliki 2 PeB ya, sedangkan untuk YH3 hanya 1 PeB. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa kepolaran dari XH4 itu paling kecil, lalu disusul dengan YH3, disusul dengan H2Z. H2Z memiliki kepolaran yang paling besar karena dia memiliki 2 PeB. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 48, senyawa hidrokarbon dibakar sempurna dengan oksigen berlebih menghasilkan 44 gram karbon dioksida dan 13,5 gram air. Rumus senyawa hidrokarbon tersebut adalah, oke, kita gambarkan, kita tuliskan dulu rumusnya. Ada senyawa hidrokarbon CH, kita bakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan juga H2O. Di sini kita memiliki massa karbon dioksida itu adalah 44 gram, lalu H2O adalah 13,5. Kita tuliskan saja MR-nya di sini. MR untuk CO2 itu adalah 44, H2O ini kan 16 tambah 2 berarti 18. Langsung kita bagikan aja seperti ini, nanti hasilnya berupa jumlah mol. Nah, untuk karbon dioksida ini jumlah molnya adalah 1 ya, 44 dibagi 44. Sedangkan H2O 13,5 dibagi 18 hasilnya adalah 0,75. Di sini kita buat perbandingan antara karbon dan juga hidrogen. Di sini kita punya angka 1 untuk CO2 kan. Nah, terus untuk karbon di sini kita nggak punya indeks ya, alias indeksnya di sini adalah 1, maka 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk hidrogen kita punya 0,75 dikali dengan angka 2 di sini, sehingga hasilnya adalah 1,5. Nah, kita sederhanakan, kita buat bilangan bulat. 1 banding 1,5 itu sama dengan 2 banding 3. Nah, kita bisa menuliskan bahwa rumus empiris ya. Rumus empirisnya kita tuliskan C2H3.
Nah, kita cari apakah ada C23, nggak ada kan? Berarti kita cari yang perbandingannya sama, yaitu 2:3. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 49, suatu reaksi pengendapan terjadi dengan mereaksikan 100 ml Pb nitrat 0,2 m dengan 50 ml Ki yang menghasilkan endapan PbI2 sebanyak 10 mmol berdasarkan reaksi berikut ya. Lalu konsentrasi larutan Ki yang diperlukan adalah, nah kita lihat di sini. Saya tuliskan dulu ya. Pb nitrat ditambah dengan 2 Ki menjadi PbI2 plus 2 KNO3. Kita punya mula-mula, reaksi, dan setara. Kita lihat yang diketahui di sini, kita punya 100 ml Pb nitrat ya, 0,2 m, berarti 100 kali 0,2 berarti 20 mmol. Lalu ada Ki, kita hanya tahu di sini adalah 50 ml. Selanjutnya menghasilkan endapan PbI2 sebanyak 10 mmol. PbI2 ada di sini, kita tuliskan 10 mmol. Nah, yang ditanyakan adalah konsentrasi dari larutan Ki. Nah, yang ini gampang banget ya. Karena kita udah tahu PbI2 itu hasilnya adalah 10 mmol, maka kita bisa tuliskan ke atas di sini 10 mmol. Karena ini adalah koefisiennya 1, sedangkan untuk Ki koefisiennya 2, maka angka 10 ini kita kalikan 2 menjadi 20 mmol. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini kita memiliki 20 mmol Ki dan juga 50 ml Ki. Maka langsung aja konsentrasinya adalah 20 mmol dibagi dengan 50 ml. Kita coret, kita punya 2/5 ya. 2/5 itu sama dengan 4/10, hasilnya adalah 0,4 molar. Maka jawabannya yang benar adalah yang A. Nah, selanjutnya ini nomor 49 yang paket 2 ya. Sebanyak 200 ml larutan kalsium klorida direaksikan dengan kalium fosfat berlebih sehingga terbentuk endapan kalsium fosfat. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu reaksinya. Kita punya kalsium klorida direaksikan dengan kalium fosfat, kalium ya, terus PO4, berarti ini 3, berubah menjadi endapan kalsium Ca, ini berarti 3 PO4, ini 2 kali, plus KCl. Jika setelah disaring dikeringkan endapan yang terbentuk memiliki berat 6,2 gram, berarti ini adalah kalsium fosfat. Konsentrasi awal larutan kalsium klorida adalah, berarti yang ditanyakan adalah konsentrasi CaCl2. Oke ya, di sini berarti harus kita sederhanakan, maksudnya harus kita setarakan. Kita punya CaCl2 K3PO4, berarti ini Ca-nya ada 3, kita tuliskan 3, PO4 ada 2, kita tuliskan 2, sedangkan KCl, ini K-nya adalah 2 kali 3, berarti di sini ada 6, Cl-nya juga ini 3 kali 2, berarti benar 6, oke ya. Saya tuliskan di sini ya, yang diketahui adalah massa dari Ca3, PO4 2 kali, yaitu 6,2 gram. Lalu kita harus mencari MR-nya, berarti dari MR ini ya, Ca3PO4 kalsium fosfat, kita tuliskan 3, kalsium itu adalah 40 ditambah 2 kali PO4, P itu adalah 31, oksigennya 4 dikali 16, berarti ini 120, ini 31 plus 64 ya, berarti ini adalah 2, 95, 120 plus ini 180, 190, berarti ini 310. Untuk jumlah mol berarti massa dibagi dengan MR, 6,2 dibagi 310, hasilnya adalah 0,02 mol. Caranya masih sama ya, kita punya mula-mula reaksi setara, kita punya 0,02 di sini, 0,02 berarti kita punya 0,04 dan juga punya
0,06 yang ditanyakan di ACL2 ya. Berarti kita udah tahu di sini kita punya untuk konsentrasi CaCl2 adalah jumlah molnya 0,06 mol, hati-hati. Lalu untuk konsentrasinya adalah 200 ml. Nah, di sini saya jadikan milimol, 0,06 saya kalikan 1000 hasilnya adalah 60 milimol dibagi 200 ml. Dengan 6/20. Ini saya bagi 2 ya, berarti hasilnya ada 3/10 atau 0,3 molar. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya yang nomor 50, ke dalam sebuah bola basket bervolume 5 liter pada 27 derajat Celcius dan 1,2 atm dimasukkan campuran gas yang terdiri dari 80% helium dan 20% argon. Jika kedua gas dianggap bersifat ideal dan tidak bereaksi, jumlah molekul helium dalam bola basket tersebut adalah, nah berarti yang dipakai adalah rumus PVNRT. Untuk N ini adalah jumlah mol keseluruhan ya, baik helium ataupun argon. Nah, kita cari yang jumlah mol atau N itu sama dengan PV dibagi RT. P-nya, P itu tekanannya adalah 1,2, volumenya adalah 5, dibagi R, R-nya adalah 0,082 dikali T, T-nya kan 27. Ini berarti kita tambah 273 agar mendapatkan nilai Kelvin. Nah, saya tuliskan di sini 300. Maka nilai N sama dengan 1,2 kali 5 ini hasilnya adalah 6. Lalu 0,082 kali 300 ini saya coret, berarti komanya maju. Ini 8,2 dikali 3. Ini 2 dibagi 8,2. Hasilnya adalah 0,244 mol ya. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah molekul. Nah, karena yang ditanyakan adalah jumlah molekul, maka kita menggunakan persentasenya ini. Kita tuliskan jumlah molekul adalah 80%, saya tuliskan 0,8 ya, dikali 0,244 dikali bilangan Avogadro. Kita tuliskan 6 kali 10 pangkat 23. Maka hasilnya di sini adalah 1,17 kali 10 pangkat 23. Jawabannya adalah yang D. Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kita untuk mengetahui informasi dan juga pembelajaran yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.